Ambulans diperlukan di 170 Swindra Boulevard Timur Laut untuk pria 22 tahun dengan cedera kepala berat, kehilangan darah, dan tidak sadar. Seorang wanita muda meninggal setelah polisi mengatakan rekan kerjanya berjalan ke tempat kerjanya dan memukulnya beberapa kali dengan palu godam. Dia meninggal di lantai pabrik dan petugas langsung menahan tersangka. Alasan yang diberikan ke polisi karena memukul wanita 20 tahun itu berulang kali dengan senjata menakutkan, sangat mengerikan. Selain itu, dalam sebuah kejutan, seorang pria yang mengaku sebagai anggota keluarga tersangka muncul di Facebook Live untuk membicarakan apa yang terjadi. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Komunitas Cokato, Minnesota, dan daerah sekitarnya diguncang minggu lalu ketika kabar mulai menyebar bahwa telah terjadi serangan di tempat kerja di sebuah pabrik manufaktur. Kejadian ini berlangsung pagi hari 11 November, tepat setelah pukul 6 saat, petugas pertama dikirim ke Advanced Process Technologies. Ini terjadi di Cokato, kota kecil di timur Minneapolis. Amber Check, 20 tahun dipukul di kepala dengan palu godam dan sangat butuh pertolongan. Cedera kepala berat, trauma, kehilangan darah, pukulan di kepala. Kemungkinan tidak ada saksi, tidak sadar, tapi masih bernapas. Jadi saat tim darurat bergegas ke lokasi, petugas dispatcher sedang bersiap menuju pabrik. Namun, mereka segera diberitahu bahwa mereka tidak akan dibutuhkan. Pemadam kebakaran Cokato Lifelink sudah dalam perjalanan. Jika ada dibutuhkan, perkiraan waktu kedatangan mereka sekitar 25 menit. Jika Shindai bisa menemukan kemungkinan zona pendaratan untuk mereka, FSTAC-1 akan menjadi salurannya. Pemadam kebakaran Cokato. Sudah di lokasi pada pukul 6.15. Kamu duluan saja. Kamu bisa batalkan itu. Salin, kami sudah 6.15. Kamu bisa batalkan. Kebakaran Cokato, Salin. Silakan, Cokato. Kamu bisa menunjukkan bahwa kami sudah meninggalkan lokasi. Amat 621. Menurut siaran pers kantor Sheriff Wright County, sekitar pukul 6 pagi Selasa, 11 November, mereka menerima panggilan darurat dari Advanced Process Technologies di Cokato terkait ditemukannya seorang perempuan dewasa dengan luka parah di kepala di tempat kerja. Deputi dan ambulans Cokato tiba dan mencoba menyelamatkan, namun perempuan itu dinyatakan meninggal di lokasi. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa kematian perempuan dewasa tersebut disebabkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh rekan kerja laki-laki dewasa dengan menggunakan benda tumpul. Rekan kerja laki-laki dewasa yang diidentifikasi sebagai David Bruce DeLong diamankan di lokasi oleh para deputi tanpa insiden. Jadi saya ingin membahas apa yang diklaim dalam pengaduan pidana yang terjadi pada hari itu dan juga apa yang diduga dikatakan oleh tersangka kepada polisi setelah penangkapannya tentang rangkaian tindakan keji yang diduga terjadi ini. Saya ingin menyambut pengacara persidangan dan mantan jaksa Bridget Williams. Bridget, terima kasih atas waktunya. Kami sering membahas kejahatan kekerasan yang mengerikan. Ada sesuatu tentang kasus ini. Jika tuduhannya benar, menggunakan palu godam sebagai senjata, pernahkah kamu melihat sesuatu seperti ini? Ini bukan pisau atau senjata api, melainkan alat yang sangat spesifik. Ngomong-ngomong, beratnya membuat benda ini tidak semua orang bisa pakai. Jadi kalau kita juga membicarakan tentang, dan nanti kita akan membahas apa buktinya, jika ini kasus siapa pelakunya berarti hanya sedikit orang yang bisa mengoperasikan benda itu kan? Itu poin yang bagus. Selain apa yang baru saja kamu katakan, itu bukan sesuatu yang sering kita lihat. Ini, kamu tahu, hanya sekali dalam beberapa waktu, boom, kita mendengar kasus seperti ini. Jadi sesuatu seperti ini terjadi, sudah memiliki semua unsur pembunuhan yang disengaja.
kita punya niat jahat sebelumnya, dia sengaja melakukan ini, dia sudah merencanakannya. Dia pergi mengambil palu besar ini, palu godam, dan memukul kepala wanita itu dengan benda tersebut. Jadi ini memiliki semua unsur pembunuhan berencana. Mari kita bahas lebih dalam, mulai dari korban 20 tahun. Dia belajar pengelasan sejak sekolah menengah, menurut ayahnya kepada Care 11. Dia menempuh studi di Alexandria Technical and Community College dan lulus pada musim semi 2024 setelah menyelesaikan program teknologi pengelasan 10 bulan. Dan setelah mengetahui tentang kematiannya, ATCC mengeluarkan pernyataan yang sebagian isinya kutipan. Dia mencontohkan kualitas yang kami upayakan untuk ditanamkan pada semua mahasiswa kami. Kerja keras, ketekunan, dan profesionalisme. Ini jelas kehilangan besar. Sekarang saya ingin membahas soal hukum. Jaksa wilayah Brian Lutz membagikan surat dakwaan pidana yang diajukan ke pengadilan dalam siaran pers. Dan di situ dijelaskan apa yang terekam dalam video pengawasan dari dalam pabrik serta kekerasan yang diduga dilakukan oleh DeLong. Kutipan, rekaman video memperlihatkan terdakwa meninggalkan tempat kerjanya dan menuju tempat kerja korban. Terdakwa terlihat mengenakan sarung tangan saat kejadian ini terjadi. Terdakwa terlihat mengambil palu godam dari tempat kerja korban. Video tersebut menunjukkan terdakwa mengayunkan palu godam ke arah korban yang berada di luar jangkauan kamera. Ayunan palu godam pertama, terdakwa dilakukan secara horizontal, sesuai posisi korban yang berdiri. Dan Lutz berkata kepada majalah People, kutip, mereka berpapasan namun tampaknya tidak saling menyapa atau berinteraksi. Ayunan pertama dilakukan secara horizontal dan saya melihat itu berarti dia sedang berdiri tegak pada saat itu. Lalu dia melakukan 4 ayunan lagi dan ayunan itu sangat agresif, kasar, dan penuh tenaga. Pengaduan itu menyebut DeLong melewati rekan kerja pria dan berkata, kutipan, aku memukulnya dengan palumu, dia ada di dekat kotak peralatanmu, dia sudah tiada. Bridget, tidak setiap hari aku bisa mengatakan bahwa kita memiliki dugaan kejahatan, serangan kekerasan, kemungkinan pembunuhan di sini yang terekam dalam rekaman pengawas. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan pengacara pembela atau bagaimana mereka akan mencoba mengeluarkan rekaman itu. Jika rekaman itu diputar dan mereka berkata, kamu sebenarnya tidak bisa melihat korbannya karena terhalang. Kita tidak tahu, tapi kalau sudah ada di rekaman, mau apa lagi? Itu akhir kasusnya, kan? Banyak hal di sana, Jessica. Aku tidak melihat di video itu tidak dijadikan bukti. Itu adalah sesuatu yang 110% pasti akan dijadikan bukti. Kita punya begitu banyak komponen di sini. Nah, jadi kamu punya lagi videonya, lalu pernyataannya kepada rekan kerjanya yang lain. Begitu banyak hal mengarah ke terdakwa, aku pun ragu apakah kasus ini perlu dibawa ke persidangan. Ya, jadi ini bisa saja menjadi sesuatu yang akan dicoba oleh penasihat pembela untuk didiskusikan dengan pihak negara agar keluarga korban tidak perlu menjalani persidangan dan membicarakan tentang siapa dia, serta membuat mereka mendengarkan dan melalui semua detail tentang hal itu. Dan juga membentuk juri yang menentukan hukuman. Mereka bisa lebih mengendalikan jenis hukuman yang dijatuhkan. Jika ini kasus persidangan, video itu hampir pasti, sekitar 99%. Jadi barang bukti. Kecuali ada salah penggambaran tentang apa yang ditampilkan video tersebut, yang mana kita tidak punya indikasi untuk mengatakan itu yang terjadi. Tapi kamu tahu, lihat, kita tidak tahu bagaimana sikap DeLong pada saat itu. Tapi kalau kamu gabungkan rekaman pengawasan itu, Bridget, dengan juga pernyataan dingin yang diduga dia ucapkan ke rekan kerjanya, itu mengejutkan. Saya membayangkan rekannya akan bersaksi. 110%. Rekan kerjanya hanya di sana, sibuk sendiri, tidak menanyakan apapun padanya. Dia langsung membuat pernyataan kepada rekan kerjanya itu. Aku juga tak bisa membayangkan rekan kerjanya sama sekali tak bersaksi. Sekarang, maksudku, apakah itu termasuk desas-desus apa yang diduga dikatakan terdakwa padanya? Iya, aku rasa itu belum tentu dianggap sebagai desas-desus. Itu adalah pernyataan yang dibuat oleh terdakwa. Dia ada di sana, dia ada di pengadilan. Menurutku itu bukan desas-desus. Saat membahas hal itu di persidangan, maksudku dia sudah memberi pernyataan di sana. Menurutku itu bukan sekadar desas-desus. Dalam wawancara dengan People, Lutz menyebut karyawan itu pergi untuk melihat apa yang dibicarakan DeLong.
Dan saat itulah pekerja ini melihat Jack tergeletak di lantai dengan palu godam berlumuran darah di samping tubuhnya. Saat itulah 911 dihubungi dan surat dakwaan pidana menyatakan bahwa DeLong mengaku setelah dia ditangkap. Itulah tuduhan baru. Kutipan, terdakwa mengaku tidak menyukai korban. Terdakwa mengaku telah merencanakan pembunuhan korban sejak lama. Lutz juga menyampaikan hal ini kepada orang-orang. Dia menyebutkan dalam pernyataannya bahwa dia merasa korban telah memberinya tatapan buruk dan dia kesal karena hal itu. Tatapan buruk itu terjadi sebelumnya dan dia memang tidak suka korban. Perilaku ini tidak logis. Sekarang ini bagian menarik. Bahkan dari contoh di sekolah hukum, ini jelas contoh pembunuhan berencana tingkat pertama. Begini ceritanya. DeLong awalnya didakwa pembunuhan tingkat 2 dengan niat, bukan pembunuhan berencana. Dan Lutz menyatakan akan menilai kasus ini untuk kemungkinan dakwaan pembunuhan berencana tingkat pertama yang perlu pembentukan dewan juri. Bridget, saya pikir itu mengejutkan. Kenapa tidak langsung didakwa tingkat pertama? Itu juga mengejutkan saya, bahwa itu bukan dakwaan langsung sejak awal. Karena seperti yang kamu bilang, ini contoh sekolah hukum tentang pembunuhan berencana. Ini memberikan semua faktor yang biasanya ada dalam kasus pidana klasik di sekolah hukum pidana. Aku tak paham kenapa mereka tak punya itu sejak awal, kecuali ingin memastikan punya sesuatu dulu, lalu mengubahnya. Tapi itu memang mengejutkan. Bridget, saya harus katakan saat mendengar ini, jika tuduhan ini benar, betapa dinginnya serangan ini? Pernyataan yang dibuat setelahnya menjadi satu-satunya penjelasan logis bagi pengacara pembela jika bukti ini akan dimasukkan, yaitu dengan mengajukan pembelaan kesehatan mental. Tapi kemudian saya bingung karena sepertinya ada pemahaman jika semuanya dianggap benar, DeLong tampaknya memahami tindakannya atau dugaan tindakannya. Ya, saya terasa bahkan pembelaan kesehatan mental pun akan sulit di sini. Karena sekali lagi, ketika kita bicara tentang perencanaan, dia memang sudah merencanakan untuk melakukan ini sejak awal. Ini menunjukkan bahwa ini bukan selalu masalah kesehatan mental, karena dia sudah merencanakan. Dia sengaja melakukan ini pada gadis muda itu, setelah dia bilang tidak menyukainya. Sekarang kita tahu alasannya. Tidak harus dia punya alasan agar sesuai dengan unsur-unsurnya, tapi dia memang sudah merencanakan ini sejak awal. Menurutku pelanggaran kesehatan mental juga tak akan membantu di sini. Baiklah, akan aku katakan ini padamu. Ini tidak terduga apa yang akan aku bahas sekarang. Seorang pria yang mengaku keluarga terdakwa DeLong, Robert DeLong, melakukan siaran langsung di Facebook setelah dugaan pembunuhan untuk membahas kejadian tersebut. Saksikan. Keluar saya iswaf harus kami benar-benar dikasih dengan kabar yang sangat-sangat berat. Meskipun sebenarnya itu mengejutkan, tidak ada dari kami yang benar-benar terkejut, yang benar-benar mengenal orang itu. Kami sama sekali tidak terkejut. Sebenarnya orang ini bahkan tidak pernah berada di sekitar keluarga selama 3 tahun terakhir. Kami monster bahwa dia membunuh seseorang. Direncanakan. Membunuh seseorang. Jika tidak memberi sedikit pencerahan tentang memilih jalan dengan sangat hati-hati, karena dengan apa yang dialami banyak orang, mereka bisa saja hanya satu pilihan lagi menuju ke arah itu. Saya pikir itu akan lebih memukai saya, tapi seperti apa yang saya bilang, itu sebenarnya tidak terlalu mengkejutkan kami. Apa yang dia lakukan bajingan ini benar-benar kacau. Ya, tapi itu juga menunjukkan betapa rusaknya dia sekarang. Sekarang, Robert DeLong juga memposting pernyataan di halaman Facebook-nya yang berbunyi, kutipan, pada 11 November 2025, Amber Jack dibunuh secara brutal di tempat kerja oleh David Bruce DeLong. Keluarga kami telah memutuskan kontak dengannya bertahun-tahun yang lalu karena kekhawatiran akan keselamatan, kekhawatiran yang sayangnya terbukti benar. Kami berduka dan fokus mendukung keluarga Amber di masa sulit ini.
Kami meminta privasi saat kami mengenang Amber dan menghadapi rasa sakit ini. Tidak ada komentar lebih lanjut saat ini. Sekarang, Bridget lagi. Jika memang ada hubungan keluarga, ini nyata. Bagaimana menurutmu tentang pernyataan itu? Itu adalah beberapa pernyataan yang cukup berat. Dan jika aku itu adalah jaksa dalam kasus ini, aku akan mencoba membawa anggota keluarga itu untuk bersaksi di pengadilan. Jika aku penasihat pembela, aku akan berusaha agar pernyataan itu tak dimasukkan. Dan segi self-defense ni, yang dibuat oleh anggota keluarga seperti yang kita sebut sebagai tindakan buruk di sebelumnya, atau perilaku buruk sebelumnya, atau hal-hal semacam itu. Jadi kami akan berusaha agar pernyataan-pernyataan tersebut tidak dimasukkan. Tapi jika jaksa penuntut, mereka ahli dalam pekerjaan mereka, kemungkinan besar mereka akan menghubunginya untuk mencoba bersaksi di pengadilan jika kasus ini benar-benar berlanjut ke persidangan untuk membicarakan mengapa mereka memutuskan hubungan dengannya sejak awal. Apa maksudnya saat dia bilang dia bukan orang yang aman? Mengapa mereka benar-benar berhenti berbicara dengannya dan membiarkan juri tahu persis apa yang sedang terjadi dan bahwa dia selalu seperti ini? Mungkin orang yang tidak stabil. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang sebagai jaksa akan saya coba ajukan sebagai bukti. Secara hukum, ini menarik karena mari kita perjelas. Tidak ada pernyataan yang menunjukkan mereka diperingatkan bahwa dia akan melakukan sesuatu pada Amber Check. Mari kita perjelas. Tentu saja tidak. Tapi jika ada kekhawatiran dari keluarga atau teman bahwa seseorang berbahaya, jika ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin melakukan sesuatu seperti ini, dan saya tidak mengatakan bahwa mereka tahu dia akan melakukan pembunuhan, mari kita perjelas tentang itu. Namun jika mereka merasa waspada, kemampuan mereka tetap terbatas, bukan? Kamu tidak bisa menelepon polisi dan bilang, "Hey, ada anggota keluarga berbahaya. Bisakah dia diawasi 24 jam?" Mereka butuh sesuatu yang nyata. Mereka butuh sesuatu yang spesifik untuk bisa memberitahu polisi. Memang tidak ada sumber daya untuk memantau orang seperti ini, kan? Bagaimana kamu bisa memprediksi tindakan seseorang? Kemudian tidak bisa menebak tindakan seseorang, dan bukan tugas mereka mengawasinya 24 jam setiap hari. Yang seperti dekat lakukan kepada sebuah keluarga adalah, dan menurut anggota keluarga yang memposting di Facebook, mereka benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Kita tidak tahu apa yang mungkin sudah mereka bicarakan sebelumnya. Mungkin mereka menyarankan semacam pengobatan kesehatan mental untuknya, atau apapun yang mungkin sudah mereka bicarakan dengannya. Kita tidak tahu apa itu. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah apa yang benar-benar dikatakan oleh anggota keluarganya di halaman Facebook-nya. Dan sekali lagi itu adalah pernyataan-pernyataan yang memang dia bicarakan. Itu akan menjadi sesuatu yang akan dicoba oleh jaksa untuk dibawa masuk guna membicarakan tindakan buruk sebelumnya. Ya, dan ini benar-benar selain kasus yang mengganggu, ini juga tragis. Dan kamu memikirkan tentang kehilangan di sini. GoFundMe dibuat untuk keluarga Amber guna membantu biaya pemakaman. Inilah kenyataan baru yang mereka hadapi. Hingga Senin pagi, lebih dari $50.000 telah terkumpul, luar biasa. Deskripsi GoFundMe menyebutkan tentang Amber. Kami berduka atas kepergian Amber Check tercinta. Dia diambil dari kami terlalu cepat. Di usia yang baru 20 tahun, akibat kekerasan di tempat kerja. Amber adalah tukang las rajin yang bangga dengan keahliannya dan bermimpi masa depan cerah lewat pekerjaannya. Kepribadiannya yang cerdas, sikap positif, dan senyumnya yang indah menyentuh setiap orang yang mengenalnya. Sekarang, Bridget, bagaimana keluarga menghadapi situasi seperti ini? Langkah berikutnya, saya akan segera menggugat perusahaan secara perdata agar keluarga dapat memiliki kasus kematian tidak wajar terhadap perusahaan. Mereka memiliki kasus pidana terhadap individu itu dan juga dapat mengajukan kasus perdata terhadap perusahaan untuk alasan hukum yang berbeda. Dan itu bisa berupa perekrutan yang lalai. Apakah mereka melakukan pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh terhadap individu ini untuk menentukan apakah dia cukup kompeten untuk menangani posisi tertentu ini? Apakah harus mereka mengikuti seminar protokol keselamatan yang seharusnya diterapkan di sana untuk memastikan bahwa itu adalah tempat yang aman bagi semua orang? Ada banyak tindakan yang bisa diambil oleh seorang pengacara perdata untuk keluarga ini. Ya, lihat, kekerasan di tempat kerja itu benar-benar ada. Dan ini hanyalah salah satu yang menonjol karena alasan yang salah. DeLong ditahan di penjara Wright County dengan jaminan $5 juta atau $2 juta jika memenuhi syarat pembebasan
menurut KNSI. Jadi itu termasuk menyerahkan paspornya, semua senjata api, dan tidak boleh menghubungi keluarga Cech. Sejauh ini, dia masih tetap berada di balik jeruji besi. Dia dijadwalkan ke pengadilan lagi 24 November. Kita juga akan lihat apakah tuduhannya dinaikkan jadi pembunuhan tingkat pertama. Kita tunggu saja. Bridget Williams, terima kasih atas waktunya. Senang bertemu. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda bisa mengikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.